Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Dwi Cahyo dengan NIM T 2019-4073. Saya sekarang sedang menempuh pembelajaran di salah satu Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Saya mengambil jurusan atau program studi yaitu adalah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Adik-adik semua atau teman-teman semua, di sini saya akan membawakan sebuah cerita anak atau kisah atau dongeng anak yang bertemakan tentang Nyai Roro Kidul atau sering disebut dengan istilah Ratu Pantai Selatan. Nah, langsung saja kepada ceritanya. Pada zaman dahulu, tepatnya di salah satu kerajaan yang ada pada Provinsi Jawa Barat, yaitu ada kerajaan yang bernama Kerajaan Pajajaran. Nah, Kerajaan Pajajaran ini memiliki raja yang bernama Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini sangat dikagumi oleh masyarakat yang ada pada Kerajaan Pajajaran tersebut atas sifat-sifatnya yang memanusiakan manusia, yang saling akrab kepada masyarakat di sekitar. Kemudian Prabu Siliwangi ini mempunyai anak yang bernama Kadita. Kadita ini adalah salah satu anak tunggal dari Prabu Siliwangi yang dimana sifatnya tidak jauh beda dari Prabu Siliwangi atau memiliki sifat yang merakyat kepada rakyat-rakyatnya. Tidak hanya itu saja, Kadita ini juga mempunyai bentuk wajah atau paras wajah yang sangat mempesona atau sangat cantik, sehingga membuat orang-orang terkagum atas kecantikan yang ada pada anak tunggal Prabu Siliwangi tersebut, yaitu bernama Kadita. Nah, dengan kecantikan yang dimiliki oleh Kadita itu, banyak juga orang-orang yang tidak suka terhadap Kadita karena mereka merasa tersaingi atas kecantikan yang dimiliki oleh Kadita. Jadi, selir-selir atau orang-orang yang ada pada kerajaan tersebut memiliki inisiatif agar Kadita ini dibenci oleh ayahnya sendiri, Prabu Siliwangi, dan Kadita ini agar keluar dari istana Pajajaran. Atas tindakan yang tidak suka terhadap Kadita ini, kemudian selir-selir yang ada pada kerajaan tersebut pergi ke salah satu orang yang ada pada masyarakat yang ada di sekitar desa Pajajaran tersebut. Nah, orang tersebut atau bisa dikenal dengan sebutan dukun itu meminta dukun tersebut agar memberikan ilmu hitam kepada seorang Kadita tersebut, sehingga Kadita ini bisa dibenci oleh ayahnya sendiri atau Raja Prabu Siliwangi. Atas tindakan yang tidak suka terhadap Kadita, selir-selir tersebut kemudian menyuruh kepada dukun atau orang-orang yang memiliki ilmu hitam tersebut agar merubah bentuk Kadita itu memiliki luka yang banyak atau bau badan yang membusuk, sehingga Kadita ini bisa dibenci oleh semua orang. Kemudian dukun tersebut mengiyakan atas perintah yang dilontarkan kepada selir-selir atau orang-orang yang tidak suka terhadap Kadita atas kecantikannya atau paras wajahnya yang sangat indah tersebut. Kemudian keesokan harinya, setelah dukun tersebut memberikan ilmu hitam kepada Kadita, Kadita pun bangun dan melihat bahwa dirinya dipenuhi dengan borok atau luka-luka yang membusuk yang ada pada diri Kadita. Kadita pun terkejut atas hal yang tidak terduga tersebut. Nah, dengan adanya hal tersebut, semua kerajaan yang ada pada kerajaan Pajajaran tersebut kemudian menyuruh Kadita agar pergi meninggalkan kerajaan demi kenyamanan yang ada pada kerajaan tersebut. Kemudian Kadita pun mendengarkan berita seluruh kerajaan sedang membicarakan dirinya akan ketidaknyamanan semenjak Kadita memiliki sebuah penyakit yang burik tersebut. Nah, dengan itu teman-teman atau adik-adik semua, Kadita pun melarikan diri dari istana. Dia berlari terus kencang, entah tak tahu kemana arahnya. Kemudian ia sampai kepada salah satu laut yang berada di selatan. Kemudian ia tertidur karena ia kelelahan setelah berlarian, yang tak tahu arahnya mau kemana karena dia memegang salah satu isi hati yang sakit sekali karena atas ejekan orang-orang yang ada pada
Pajajaran tersebut. Salah satunya yaitu adalah ayahnya sendiri, Prabu Siliwangi. Kemudian Kadita pun tertidur. Setelah tertidur itu pun Kadita memiliki mimpi bahwasanya penyakit dia bisa sembuh asalkan dia mau untuk memasukkan dirinya ke dalam dasar laut. Kemudian ia pun terbangun atas mimpinya yang tidak terduga tersebut. Kemudian Kadita pun masuk ke dalam air laut. Setelah dia mengeluarkan dirinya dari laut, maka penyakitnya tersebut hilang semua dan Kadita kembali ke awal semula dan bentuk parasnya yang cantik itu pun kelihatan. Singkat cerita bahwasannya Kadita ini sangat disegani oleh masyarakat yang ada di dalam laut, di sekitar laut tersebut atau di sekitar pesisir tersebut, karena mayoritas orang-orang yang ada pada sekitar laut tersebut yaitu adalah sebagai nelayan. Dengan kecantikan atau kesempurnaan bentuk paras yang dimiliki oleh Kadita, banyak sekali pangeran-pangeran dari kerajaan lain itu yang melamar Kadita. Namun Kadita menolaknya, enggan untuk dilamar kecuali ia mampu bertarung bersamanya di tengah-tengah laut. Nah, kemudian pangeran-pangeran yang melamar Kadita tadi tidak memiliki nyali berani untuk melawan Kadita. Karena ia merasa tidak berani, maka ia merasa gugur dalam pertempuran melawan Putri Kadita atau Ratu Pantai Selatan ini. Itu. Jadi dia di sana atau dia di sekitar pesisir tersebut itu dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan karena keberanian dia dalam mengendalikan air yang ada pada laut selatan tersebut, sehingga orang-orang yang ingin melamarnya maka dia diberikan atau disuruh bertarung dengannya untuk bertarung di tengah laut. Apabila ia berani untuk bertarung di tengah laut, maka Kadita menikah dengan seseorang yang berani bertarung di tengah laut tersebut. Kemudian pangeran-pangeran dan orang-orang di sana yang memiliki rasa cinta terhadap Kadita, ia tidak berani untuk melawan Kadita dan malah memilih untuk menjadi pengikut yang ada pada Ratu Pantai Selatan tersebut atau disebut Kadita tersebut. Nah, oleh sebab itu Kadita disebut sebagai Ratu Pantai Selatan oleh masyarakat atau orang-orang yang ada pada pesisir tersebut atau daerah tersebut. Mungkin simpulan dari video ini yaitu adalah dengan adanya keadaan Kadita yang sekarang, jangan sampai kita memiliki sifat yang buruk terhadap saudara kita sendiri atau orang-orang atau masyarakat yang ada di sekeliling kita. Apabila kita memiliki sifat iri atau sombong atau yang lainnya, maka buanglah itu semua dan jadikanlah pembelajaran di masa yang akan datang, gitu teman-teman semuanya. Kita tidak bisa meniru atau istilahnya itu membuang jauh-jauh lah sifat iri terhadap saudara-saudara kita. Jadi mari kita ambil positifnya, kita jadikan pembelajaran di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini cerita singkat saya dari ceritanya Roro Kidul. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambah wawasannya, mari kita berkolaborasi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.